Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota Safura Hidriana, Hani Fitri Halimah, dan Nisha Hafsaresvila dari kelas MPIB akan mempresentasikan chapter 3 dan 4 buku Principles of Marketing oleh Philip Kotler. Nah, langsung saja kita masuk ke chapter 3 yang berjudul Analyzing the Marketing Environment. Oke, jadi apa itu marketing environment? Marketing environment adalah para pelaku di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun dan memelihara hubungan dengan target pelanggan. Nah, marketing environment ini dibagi menjadi dua, yakni secara mikro dan secara makro. Micro environment adalah aktor yang dekat dengan perusahaan di mana mereka mempengaruhi kemampuan perusahaan tersebut untuk melayani pelanggannya, seperti internal company atau perusahaan itu sendiri, suppliers, marketing intermediaries, competitors, publics, dan juga customers. Nah, yang pertama adalah company atau perusahaan. Dalam membuat rencana pemasaran, departemen pemasaran harus bekerja sama dengan departemen lainnya, seperti top management, finance, research and development, purchasing, operations, human resource, and accounting. Nah, kenapa sinergi ini penting? Karena departemen pemasaran perlu membagi tanggung jawab dengan departemen lainnya untuk memahami kebutuhan konsumen dan menciptakan customer value. Yang kedua adalah suppliers. Manajer pemasaran harus memperhatikan supply availability dan biaya yang dikeluarkan. Kenapa? Karena kekurangan atau penundaan supply, bencana alam, dan peristiwa lain dapat merugikan penjualan dalam jangka pendek dan merusak kepuasan konsumen dalam jangka panjang. Nah, saat ini biasanya pemasar sudah memperlakukan supplier sebagai partner dalam menciptakan value kepada konsumen. Salah satu contohnya adalah Morrison, supermarket besar di UK yang mendapat banyak sekali penghargaan karena mereka memiliki hubungan yang baik dengan suppliernya, sehingga mereka mampu memenangkan kompetitornya dalam sektor retail. Nah, selanjutnya adalah marketing intermediaries, di mana mereka membantu perusahaan dalam memasarkan barangnya. Ada 4 jenis. Yang pertama adalah reseller, yaitu saluran distribusi yang membantu perusahaan menemukan pelanggan atau melakukan penjualan kepada mereka. Dan reseller ini termasuk di dalamnya adalah grosir dan pengecer yang membeli dan menjual kembali barang dagangan dari suatu perusahaan. Yang kedua adalah physical distribution firms, yang mana mereka membantu perusahaan menyimpan dan memindahkan barang dari titik asal ke tujuan. Lalu yang ketiga ada marketing service agencies, termasuk di dalamnya adalah marketing research firm, advertising agencies, media firms, dan marketing consulting firm yang membantu perusahaan menargetkan dan mempromosikan produknya ke pasar yang tepat. Dan yang terakhir adalah financial intermediaries. Di dalamnya termasuk bank, perusahaan kredit, perusahaan asuransi, dan bisnis lain yang membantu biaya transaksi atau mengasuransikan risiko terkait dengan pembelian dan penjualan barang. Nah, selanjutnya adalah kompetitor. Dalam konsep pemasaran, perusahaan harus memberikan customer value dan kepuasan yang lebih besar daripada kompetitornya agar dapat memenangkan persaingan. Maka selain mengetahui target konsumennya, perusahaan juga harus mendapatkan advantage atau keuntungan dengan mengetahui positioning-nya dibandingkan kompetitor-kompetitornya. Oke, selanjutnya ada publics. Nah, publics ini terdiri dari 7 elemen. Yang pertama adalah financial public. Kelompok ini mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam memperoleh dana. Contohnya adalah bank, analis investasi, dan juga pemegang saham. Selanjutnya adalah media public, di mana kelompok ini membawa berita, fitur, opini editorial, dan juga konten lainnya. Nah, termasuk di dalamnya adalah stasiun televisi, surat kabar, majalah, dan blog, serta media sosial lainnya. Lalu selanjutnya adalah government public, di mana manajer juga harus mempertimbangkan perkembangan dalam pemerintah atau pemerintahan, dan pemasar harus sering berkonsultasi dengan pengacara perusahaan tentang masalah keamanan produk, kebenaran atau ketepatan dalam periklanan, dan juga masalah lainnya. Lalu selanjutnya adalah citizen action public, di mana keputusan pemasaran perusahaan mungkin dipertanyakan oleh organisasi konsumen, kelompok lingkungan, kelompok minoritas, dan yang lainnya. Jadi biasanya kalau hal ini terjadi, Departemen Public Relations-nya itu memiliki tanggung jawab yang cukup besar ya untuk membangun atau memaintain hubungan yang baik dengan publik. Lalu ada internal public. Sesuai dengan namanya itu internal, maka internal public adalah karyawan dalam perusahaan
manajer, volunteers, dan juga dewan direksi. Nah, biasanya perusahaan besar itu memiliki newsletter atau bulletin sendiri untuk karyawan-karyawannya, di mana mereka berusaha untuk menciptakan atmosfer yang positif, karena ketika karyawan merasa nyaman, maka karyawan ini pun juga akan memberikan hal-hal atau output yang positif untuk pihak eksternal gitu. Lalu selanjutnya ada general public. Nah, perusahaan juga perlu memperhatikan sikap masyarakat umum terhadap produk dan aktivitasnya. Jadi, citra perusahaan di publik itu sangat penting dan mempengaruhi apakah publik ingin membeli barang dan jasa pada perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir ada local public. Nah, kelompok ini termasuk di dalamnya adalah warga dan organisasi atau komunitas lokal, dan biasanya perusahaan besar itu bekerja sama dengan komunitas atau masyarakat lokal di mana mereka beroperasi. Nah, yang terakhir adalah customers. Jadi pelanggan adalah aktor paling penting dalam lingkungan mikro perusahaan. Tujuan dari seluruh value yang dihasilkan adalah untuk melibatkan target pelanggan dan menciptakan hubungan yang kuat dengan mereka. Perusahaan mungkin menargetkan salah satu atau semua dari 5 jenis pasar pelanggan. Yang pertama adalah consumer market, yang terdiri dari individu dan rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Lalu ada business market yang membeli barang dan jasa untuk diproses lebih lanjut atau digunakan dalam proses produksinya. Lalu ada reseller market, yaitu membeli barang dan jasa untuk dijual kembali dengan keuntungan. Lalu ada government market yang terdiri dari lembaga pemerintah yang membeli barang dan jasa untuk menghasilkan layanan publik atau mentransfer barang dan jasa kepada orang lain yang membutuhkannya tentunya. Dan yang terakhir adalah pasar internasional, di mana pasar ini terdiri dari pembeli di negara lain, termasuk konsumen, produsen, pengecer, dan pemerintah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke macro environment. Yang pertama di sini ada definisinya. Definisinya adalah kekuatan sosial yang lebih besar yang mempengaruhi lingkungan mikro seperti demographic, economic, natural, technological, political, dan juga cultural. Nah, yang pertama adalah demografi. Jadi demografi ini adalah studi tentang populasi manusia dalam hal ukuran, kepadatan, lokasi, usia, jenis kelamin, ras, pekerjaan, dan statistik lainnya. Nah, terdapat 5 pembahasan. Yang pertama adalah the changing age structure in the US. Jadi, ini membicarakan tentang generasi-generasi yang ada. Yang pertama adalah baby boomers. Jadi baby boomers adalah kelompok generasi yang lahir pada tahun 1946 sampai 1964. Nah, baby boomers merupakan salah satu dari sekian banyak hal yang mempengaruhi lingkungan pemasaran. Nah, mungkin teman-teman berpikir bahwa baby boomers ketinggalan zaman atau udah nggak up to date gitu. Tapi faktanya, boomers di Amerika cenderung merasa bahwa mereka baru saja memasuki fase hidup yang baru. Jadi ada juga nih data yang menunjukkan bahwa 80% dari pengeluaran travel mewah di Amerika adalah konsumen berusia 50 tahun ke atas, dan sebenarnya boomers juga aktif dalam menggunakan teknologinya dan mulai mencoba untuk menggunakan media sosial. Nah, selain itu boomers juga lebih mengapresiasi pemasar yang emphasize youthful thinking mereka dibandingkan usia mereka yang telah tua. Nah, selanjutnya ada generasi X. Generasi X adalah kelompok generasi yang lahir pada tahun 1965 sampai 1976. Kenapa dipanggil generasi X? Karena mereka seakan-akan berlindung di balik bayangan baby boomers. Nah, secara populasi, generasi X ini lebih kecil dibandingkan boomers, dan saat ini mereka biasanya sangat fokus dengan karir mereka. Mereka juga terhubung dengan new technology, dan banyak banget perusahaan atau merek yang fokus pada Gen X sebagai target perusahaan mereka. Contohnya adalah 82% generasi X memiliki rumah masing-masing, sehingga mereka menjadi target konsumen yang sangat penting bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang rumah tangga. Nah, di bawah generasi X ada generasi millennials. Ini yang paling sering disebut-sebut ya akhir-akhir ini. Jadi millennials atau generasi Y, generasi Y, ini lahir di antara tahun 1977 sampai 2000. Nah, saat ini millennials merupakan market yang sangat menarik dan memiliki prospek yang sangat besar karena millennials ini sangat tech savvy, di mana mereka tumbuh dengan handphone, iPods, iPads, dan media sosial.
Dibandingkan dengan kelompok generasi lain, generasi milenial cenderung hemat, praktis, saling terhubung, mobile, dan tidak sabar. Mereka membutuhkan lebih dari sekedar promosi penjualan dari pemasar, di mana mereka juga mencari keaslian gitu dan peluang untuk membentuk brand experience mereka sendiri dan membagikannya dengan orang lain. Nah, karenanya banyak banget perusahaan yang menargetkan millennials karena gaya hidupnya yang menarik. Lalu terakhir di bawah millennials itu ada generasi Z atau Gen Z yang lahir di atas tahun 2000. Jadi mereka lebih familiar dan sepenuhnya tumbuh dengan teknologi, namun karena mostly masih muda, jadi biasanya keputusan pembelian masih dihandle juga oleh orang tuanya gitu. Nah, tapi meskipun begitu, banyak juga perusahaan yang menyasar generasi Z sebagai target konsumennya. Contohnya adalah perusahaan baju yang menarik perhatian orang tua dan anak-anak yang Gen Z seperti Abercrombie, Gap, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua ada generational marketing. Jadi sebetulnya brand tuh perlu nggak sih untuk membuat produk atau program pemasaran yang berbeda untuk masing-masing generasi? Nah, sebenarnya hal ini tuh baik. Namun perusahaan juga perlu mengakses lebih detail gitu terkait pembagian atau segmentasi generasi yang ada dengan membaginya menjadi kelompok yang lebih kecil. Contohnya, baby boomers itu ada age boomers, core boomers, dan trailing age boomers. Jadi nggak cuma satu gitu baby boomers, enggak. Jadi ada kelompok kecil yang bisa lebih spesifik lagi lah dalam pemasaran perusahaan. Nah, tapi sebenarnya membagi konsumen dalam melihat lifestyle mereka, life stage, dan value yang mereka cari dari sebuah produk itu nggak kalah penting dari tahun lahir mereka. Nah, terus selanjutnya ada The Changing American Family. Jadi di Amerika sendiri, pasangan yang menikah dengan anak di bawah 18 tahun itu hanya 19% dari 125 juta rumah tangga. Lalu terdapat 23% pasangan yang menikah dengan tidak memiliki anak, dan single parent sebesar 14%. Nah, 34%-nya adalah non-family household atau orang-orang yang tinggal sendiri. Dan banyak juga orang-orang Amerika yang bercerai, tidak menikah, menikah di umur yang tua, menikah lagi, atau menikah namun tidak ingin memiliki anak. Mungkin teman-teman bisa menonton sebuah series ya yang lumayan eksis juga, judulnya Modern Family. Itu benar-benar menggambarkan kondisi keluarga di Amerika lah saat ini. Nah, selain itu, saat ini juga banyak perempuan yang bekerja, baik untuk membantu suaminya atau ada juga in some cases mereka menghidupi keluarganya. Nah, contoh dari penyesuaian ini dalam pemasaran perusahaan adalah iklan Samsung Galaxy yang dulunya melihat sosok ayah sebagai kepala rumah tangga gitu yang full kerja di luar rumah, tapi sekarang mereka bisa membuat perspektif lain di mana dalam iklan tersebut sang ayah di rumah lagi ngasuh anaknya, terus pas istrinya nelpon dari kantor, sang ayah bilang kalau misalkan tenang aja gitu, anaknya sedang dirawat dengan baik dan ya udah tenang aja nanti teman-teman dia juga bakal datang ke rumah teman-teman si suaminya ini gitu. Terus selanjutnya ada a better educated, more white collar dan professional population. Di mana dengan semakin banyaknya orang yang berpendidikan dan memiliki pekerjaan yang baik, mereka nggak hanya mempengaruhi barang apa yang dibeli, namun juga bagaimana mereka membeli sebuah barang. Terus yang terakhir ada increasing diversity. Jadi di Amerika juga semakin banyak etnis yang masuk dan berkembang. Jadi somehow produk-produknya juga menyesuaikan target-target konsumennya sesuai dengan etnis mereka. Contohnya adalah Southwest Airlines yang menyasar Asian Americans sekaligus menjadi sponsor acara Chinese New Year dan parade di San Francisco. Nah, selanjutnya adalah faktor ekonomi. Jadi faktor ekonomi itu mempengaruhi daya beli konsumen dan juga pola pengeluaran. Jadi pemasar harus memperhatikan income distribution dan income levels masyarakat. Selain itu adanya perubahan pada variabel ekonomi seperti income, cost of living, interest rates, dan saving atau borrowing patterns juga memiliki dampak yang besar kepada marketplace. Jadi perusahaan harus melakukan economic forecasting dengan baik dan harus bisa adaptasi dengan cepat gitu dengan perubahan-perubahan pada ekonomi. Lalu selanjutnya ada natural environment. Jadi lingkungan alam ini menyangkut lingkungan fisik dan sumber daya alam yang dibutuhkan sebagai masukan oleh pemasar atau yang dipengaruhi oleh kegiatan pemasaran. Nah, pada tingkat paling dasar, kejadian yang nggak terduga di lingkungan fisik, contohnya adalah cuaca gitu, atau hingga bencana alam,
dapat mempengaruhi perusahaan dan strategi pemasaran mereka. Nah, meskipun perusahaan nggak bisa mencegah hal tersebut ya, maksudnya siapa sih yang bisa mencegah hadirnya bencana alam gitu. Namun mereka harus prepare juga. Contohnya adalah FedEx dan UPS, ini perusahaan pengiriman barang di Amerika. Mereka maintain hubungan dengan meteorologis untuk mengetahui perkiraan cuaca. Karena ibaratnya ya, seseorang yang membeli barang di Bangkok, gak peduli gitu kalau misalkan di Kentucky lagi musim salju. Mereka cuma mau barang mereka cepat sampai ke rumahnya. Makanya perusahaan ini meng-hire meteorologis biar bisa prepare lah akan kemungkinan-kemungkinan terburuk. Nah, the natural environment ini juga nggak bisa lepas dari environmental sustainability, yang mana hal ini berarti memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi, banyak banget perusahaan yang udah go green, baik mengganti packaging mereka jadi lebih environmental friendly, bahan baku mereka, maupun campaign-campaign mereka yang eco-friendly. Karena sebenarnya, eco-friendly ini juga memiliki segmen pasar sendiri dan menarik perhatian beberapa target tertentu juga. Nah, selanjutnya ada technological atau teknologi, di mana kemajuan teknologi ini juga sangat berpengaruh bagi perkembangan pemasaran perusahaan, dan mereka juga biasanya menjadikan teknologi ini sebagai tools untuk meningkatkan customer experience. Contohnya adalah Disney yang memiliki gelang yang dapat digunakan oleh pengunjungnya untuk membeli makanan, masuk ke wahana, dan yang lainnya. Dan itu benar-benar menarik banget, terutama untuk anak-anak, karena gelangnya bisa glow in the dark dan memiliki bentuk yang lucu, tapi benar-benar praktis gitu, dan sangat membantu pengunjung Disney untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi mereka ketika mereka berkunjung ke dalam Disney. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Safora. Terima kasih.